Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NIM 24209303 244. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang ketergantungan impor pangan. Analisis ketergantungan impor pangan dapat mempengaruhi ketahanan pangan dan status gizi nasional dalam jangka panjang. Nah, ketergantungan pangan dan dimensi ketahanan pangan. Indonesia ini merupakan negara yang mengimpor bahan pangan dari luar negeri ya, seperti susu, gandum. Nah, hal tersebut membawa dampak yang cukup signifikan terhadap ketahanan pangan dan status gizi nasional, khususnya untuk jangka panjang. Ketergantungan impor ini memperlihatkan sejumlah tantangan yang harus kita hadapi untuk mencapai kemandirian pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Adanya ketergantungan impor ini mempengaruhi 4 dimensi ketahanan pangan ya, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas, dan pemanfaatan pangan. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing dimensi ketahanan pangan tadi ya. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Nah, untuk kebutuhan gandum sendiri, menurut Kementerian Pertanian tahun 2023, Indonesia itu kebutuhan gandumnya mencapai lebih dari 11 juta ton per tahun. Dan itu semuanya kita import ya. Hal itu dikarenakan karena iklim tropis di Indonesia itu tidak cocok untuk budidaya gandum. Kemudian yang kedua adalah akses pangan. Ketika harga global meningkat atau terjadi nilai rupiah yang melemah, maka harga pangan impor di pasar domestik tentu akan naik yang cukup signifikan. Nah, kondisi ini tentu akan menurunkan daya beli, khususnya rumah tangga miskin, terhadap pangan yang bergizi ya. Jadi, mereka tentu akan tentu daya belinya turun gitu untuk membeli susu, daging, juga produk gandum. Kemudian yang ketiga adalah stabilitas. Nah, stabilitas pasokan pangan juga dapat terganggu oleh fluktuasi harga internasional dan kebijakan ekspor dari negara penyuplai begitu. Jadi ketika rantai pasok global tersebut terganggu, misalnya pada saat dulu kita pernah mengalami pandemi 19 ya, maka pasokan pangan strategis itu pasti akan menurun dan pastinya akan menyebabkan harga melonjak. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan pangan. Ketergantungan impor berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat tentunya. Jadi peningkatan ketersediaan produk olahan berbasis impor, misalnya kayak mie instan, roti, atau makanan-makanan cepat saji, itu tentu akan mendorong transisi gizi dari konsumsi makanan itu jadi lebih milih yang tinggi energi begitu. Tetapi dia justru rendah mikronutrien. Nah, ketergantungan impor tentunya akan mengancam ketahanan pangan ya. Karena ketika suatu negara itu dia cuman mengandalkan bahan pangan dari luar negeri saja, maka faktor-faktor eksternal seperti fluktuasi harga global, kebijakan perdagangan internasional, dan gangguan pasokan dapat berisiko merusak kestabilan ketersediaan dari pangan domestik. Nah, berikut ini adalah dampaknya terhadap status gizi nasional. Jadi, ketergantungan impor pangan bergizi tentu memiliki dampak juga terhadap status gizi masyarakat, baik itu bisa dirasakan langsung maupun tidak langsung. Jadi, yang pertama, penurunan konsumsi pangan bergizi. Yang kedua, perubahan pola konsumsi. Yang ketiga, kesenjangan gizi antar wilayah. Dan yang keempat adalah hilangnya potensi diversifikasi pangan lokal. Nah, berikut ini adalah penjelasan masing-masing ya.
Yang pertama, penurunan konsumsi pangan bergizi. Jadi, kenaikan harga susu, daging, atau produk gandum itu tentu akan mengurangi konsumsi sumber protein dan mikronutrien yang penting seperti zat besi, kalsium, dan vitamin D yang pada akhirnya akan berpotensi meningkatkan prevalensi stunting, anemia, dan malnutrisi, terutama untuk kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan pola konsumsi, di mana ketergantungan pada bahan pangan impor tentu akan mendorong masyarakat lebih memilih makanan yang instan atau cepat saji, karena dia selain harganya juga relatif stabil, juga mudah diperoleh. Nah, pola konsumsi semacam ini tentu berkontribusi pada peningkatan kasus obesitas dan adanya penyakit tidak menular gitu, seperti diabetes, penyakit kardiovaskuler, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini adanya kesenjangan gizi antar wilayah. Jadi, biasanya kan akses terhadap pangan bergizi import itu tentu lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan ketimpangan dari kesenjangan gizi antar wilayah, di mana wilayah pedesaan itu lebih bergantung pada produk pangan pokok aja gitu, yang mana kandungan gizinya tentu lebih rendah. Kemudian yang keempat adalah hilangnya potensi diversifikasi pangan lokal. Ketika produk import lebih mudah dan murah diperoleh, masyarakat dan produsen lokal tentu akan kehilangan insentif untuk mengembangkan pangan lokalnya gitu, seperti singkong, sagu, jagung, ikan, dan kacang-kacangan. Padahal sumber pangan lokal ini juga berpotensi untuk menggantikan sebagian dari bahan impor gitu, dan pada akhirnya tentu akan meningkatkan ketahanan gizi nasional. Nah, selanjutnya kita akan melihat dampak makro dan struktural jangka panjangnya ya. Yang pertama adalah defisit neraca perdagangan pangan meningkat seiring dengan naiknya impor bahan-bahan pokok. Yang kedua, melemahnya sektor pertanian lokal, menurunkan kesempatan kerja di pedesaan, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi inklusif. Yang ketiga, ketergantungan impor dapat menjadi sumber instabilitas sosial dan politik. Apalagi saat terjadi krisis harga pangan ya, yang pernah terjadi waktu itu krisis pangan global tahun 2008. Selanjutnya, yang keempat, ketergantungan impor juga dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama untuk target 2.1 tanpa kelaparan dan 2.2 yaitu penghapusan segala bentuk malnutrisi. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5 adalah dalam situasi ekstrim, ketidakmampuan negara menjamin ketersediaan pangan juga dapat mengancam kedaulatan pangan secara nasional. Nah, berikut ini adalah strategi dan rekomendasi kebijakan gitu. Jadi dalam mengurangi dampak negatif ketergantungan impor, tentu diperlukan kebijakan-kebijakan yang menyasar pada sisi produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, rekomendasi pertama yang bisa dilakukan adalah diversifikasi pangan lokal. Jadi, pemerintah perlu mendorong pengembangan sumber karbohidrat alternatif. Contohnya itu sagu, singkong, sorghum, serta sumber protein hewani dan nabati lokal seperti ikan, telur, kedelai, tempe, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah peningkatan produksi pangan bergizi domestik. Jadi, adanya dukungan teknologi dan insentif bagi peternak susu lokal, nelayan, dan petani sayuran bergizi itu harus diperkuat. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan perdagangan adaptif dan proteksi selektif. Pemerintah juga perlu ya menyeimbangkan antara kebutuhan impor jangka pendek dan penggunaan kapasitas produksi domestik untuk jangka panjang. Selanjutnya, intervensi gizi berbasis masyarakat. Jadi, kayak program-program edukasi gizi dan promosi pola makanan bergizi seimbang itu perlu ditingkatkan ya. Misalnya ke sekolah-sekolah, posyandu, atau melalui media sosial.
Terus juga bisa dilakukan pemberian tambahan makanan atau PMT, fortifikasi pangan, serta bantuan pangan bergizi untuk meningkatkan status gizi dari kelompok rentan. Kemudian selanjutnya adalah kebijakan lintas sektor dan tata kelola pangan nasional. Perlu adanya sinergi ya antar lintas kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kesehatan, Perdagangan, dan Perindustrian. Jadi ini diperlukan untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan. Adanya koordinasi yang baik tentu akan memperkuat efisiensi dari produksi, distribusi, dan konsumsi pangan bergizi. Nah, berikut ini adalah pendekatan jangka panjang ya. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan itu tentu memerlukan transformasi sistem pangan nasional yang berorientasi pada produksi yang berkelanjutan. Perlu juga diversifikasi konsumsi dan pemberdayaan masyarakat. Kalau menurut Kementerian PPR atau Bappenas tahun 2024, penguatan sistem pangan lokal harus menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 sampai 2029. Jadi kedaulatan pangan bukan berarti menutup perdagangan internasional, jadi kita tetap mengimpor, tetapi memastikan bahwa import hanya menjadi pelengkap, bukan ketergantungan. Bukan hal utama, tapi sebagai pelengkap saja begitu. Jadi bisa ada inovasi riset dan teknologi, bisa melakukan pengembangan varietas lokal bergizi tinggi, terus penguatan terhadap produk hewani, serta digitalisasi distribusi pangan. Nah, berikut ini adalah kesimpulan dari keseluruhannya adalah ketergantungan impor pangan di Indonesia itu memberikan manfaat jangka pendek dalam menjamin ketersediaan pangan, tetapi akan menimbulkan kerentanan struktural jangka panjang terhadap sistem pangan dan status gizi nasional. Ketika harga global berfluktuasi atau pasokan terganggu, maka akses masyarakat terhadap pangan bergizi menjadi tidak stabil, yang pada akhirnya akan meningkatkan risiko malnutrisi dan memperluas kesenjangan sosial. Selain itu juga, ketergantungan impor juga dapat menurunkan daya saing pertanian nasional, menghambat diversifikasi pangan lokal, serta mengancam kedaulatan pangan negara. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak.